Muda Great Commission Youth. Kembali lagi kita akan mengadakan ibadah pada hari ini. Yuk kita mau siapkan hati kita mau siapkan diri kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biar kebaktian hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita dan kita boleh menjadi berkat juga dibagi orang-orang di sekitar kita. Yuk kita mau saat teduh sebentar. Kita mau rasakan betapa baiknya Tuhan, kita mau berterima kasih kepada Tuhan, kita mau bersyukur atas anugerahnya kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala yang pernah Engkau berikan Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, kami boleh ada Tuhan sampai hari ini Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh melayani-Mu Tuhan tempat ini. Dan terima kasih Tuhan, kami boleh diberi kesempatan untuk hidup Tuhan. Dan biarlah Tuhan hidup kami Tuhan, kami mau pakai Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mungkin ada Tuhan di saat ini Tuhan yang kami merasa lelah, atau mungkin juga kami merasa sakit Tuhan. Tapi kami mau serahkan Tuhan segala beban kami Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Kami mau tanggalkan semua itu Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau meninggikan nama Engkau Bapa. Biar kami tahu Tuhan, hidup kami Tuhan adalah penyembahan Tuhan. Hidup kami Tuhan kami mau serahkan bagi Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami ada Tuhan semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami ada Tuhan. Semua Tuhan punya tujuan. Yang hanya satu Tuhan, tujuan kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kita mau katakan lagu ini sekali lagi. Pujian dan syukurku ku bawa kepadamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan dengan rendah hati Tuhan, kami mau persembahkan hidup kami
kami Tuhan pada Engkau ku persembahkan. Sadar bila kami ada Tuhan, semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya karena Anugerah, bukan karena kekuatanku.
pemikiran kami Tuhan, segala keinginan kami Tuhan, kami mau serahkan kepada Engkau Tuhan. Kan hanya Engkau Tuhan harapan kami Tuhan. Biar kami mau berpegang teguh Tuhan pada Engkau. Biar kami mau Tuhan menjadi bejana-Mu Tuhan yang siap untuk dibentuk Tuhan. Jadikan kami bejana untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Ini kami Tuhan, sebagai bejana-Mu Tuhan. Bentuk kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau serahkan Tuhan segenap hidup kami Tuhan kepada Engkau. Kami mau menjadikan hidup kami sebagai persembahan Tuhan yang hidup Tuhan, menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Biar Engkau yang hadir Tuhan, biar Engkau yang sentuh setiap hati kami Tuhan. Engkau yang berkati kami Tuhan. Engkau yang berikan kami Tuhan hati yang menyala-nyala Tuhan bagi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, kita sekarang mau memuji Tuhan. Kita mau katakan dunia ini mengatakan hidup ini hanya untuk senang saja. Tapi kita tahu kalau kita hidup, kita mau hidup bagi Allah Bapa kita. Dunia ini mengatakan hidup untuk senang saja, hiduplah untuk puaskan jiwa. Namun ku mau hidup bagi Allah Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa Aku, tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang hidup. Apakah arti hidup jika hidup tanpa-Mu? Dunia ini mengajarkan hidup tanpa tujuan. Namun ku tahu kebenaran, ku dicipta untuk berjalan dari Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa Aku, tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hirup. Apakah arti hidup jika hidup tanpa Aku? Tak bisa hidup tanpa Aku, tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang hidup. Apakah
hidup apakah arti hidup jika hidup tanpa aku tak bisa, hidup tanpa aku tak mau, hidup tanpa kau lah nafasnya. Hidup apakah arti hidup jika hidup tanpamu, jika hidup tanpamu Tuhan, tanpamu, hidup tanpamu. Oke, kita mau masuk firman Tuhan, kita mau kembali menyembah Tuhan, kita mau katakan kasih Tuhan sempurna, kasih Tuhan lebih luas dari samudra, lebih dalam dari samudra, karena kita tahu Tuhan Allah yang selalu sempurna dalam hidup kita, rencana Tuhan yang selalu sempurna dalam hidup kita. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolonganmu dalam Hidupku bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku.
Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap apa yang firman yang kami dengar Tuhan boleh menjadi rema dalam hidup kami dan boleh kami mengerti Tuhan, dan kami boleh menjalaninya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan Kau yang turun Tuhan atas firman ini Tuhan. Biar Engkau yang hadir Tuhan, biar Engkau yang sentuh setiap hati kami Tuhan, untuk kami tetap percaya Tuhan bahwa firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh berjumpa kembali di dalam ibadah Youth dari GBI Amanat Agung. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu dan mengurapi semua anak-anak muda yang menyaksikan video ini dan yang menyaksikan ibadah ini. Kiranya kami semuanya diubahkan oleh kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, dan kami menjadi semakin serupa dengan Kristus dalam kami memperagakan kebenaran ini. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, shalom teman-teman GBI Amanat Agung. Senang kembali Kak Mike bisa berjumpa dengan kalian. Udah lama juga ya kita nggak berjumpa ya, udah sekitar 3 tahunan ya kalau nggak salah ya. Masa Gus Miftah kalian undang Kak Mike udah 3 tahun baru kalian undang sekarang. Tapi nggak apa-apa, senang kembali bisa berjumpa dengan kalian. Hari ini Kak Mike sangat bersuka cita bisa membagi, dikasih kesempatan untuk menabur kebenaran firman Tuhan. Oke, kita langsung saja dalam tema kita di bulan ini. Kak Mike dikasih oleh Alex sebagai youth pastor ya kalau nggak salah. Nggak tahu Alex atau siapa sekarang ya. Yaitu kita sedang membahas keluarga ilahi, sedang membangun keluarga ilahi, dan kalian ada di tema mengenai mengembangkan potensi diri, atau bagaimana sih sebetulnya kalau kita berbicara tentang potensi diri. Nah, Kak Mike diberikan ayat atau perikopnya dari Roma pasal 12 ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-8. Mari kita baca secara bersama-sama di rumah. Bisa membuka Alkitab atau nanti di video ini diberikan di layarnya. Ayat yang ketiga ya, Roma pasal 12. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada patut yang kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Nah teman-teman GBI Amanat Agung yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca ini adalah merupakan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma.
For your information, jadi jemaat Roma atau Paulus menulis surat kepada jemaat Roma, inilah salah satu surat yang paling complicated yang ditulis oleh Paulus. Sekaligus surat yang sangat teologis dibandingkan surat-surat yang lain. Dan jemaat Roma ini merupakan jemaat yang dalam tanda kutip unik, sekaligus rumit. Dan sekaligus juga jemaat Roma ini, kalau kalian pernah baca, kalau kalian sering kali dengar WL katakan, mari kita sama-sama katakan lebih dari pemenang gitu. Kita hanya temukan ayat lebih dari pemenang itu ada di kitab Roma. Kalian tidak akan temukan di kitab-kitab yang lain. Atau jangan-jangan dari kalian juga nggak tahu, lebih dari pemenang itu sebenarnya dari mana sih ayatnya. Nah, itu ada di kitab Roma. Bahkan di kitab Roma, Paulus menjelaskan, kalau kalian baca Roma pasal 8, Roma pasal 7, waduh di situ penuh dengan bahasa-bahasa yang teologis, filosofis, waduh itu jelimet kalau dibaca. Nah, jemaat Roma dinasehati oleh Paulus dalam Roma pasal 12 ini dimulai dengan mempersembahkan tubuh. Tapi isunya nanti kita akan ke sana, ke ayat 2 dan 1. Kita coba bahas sedikit temanya, karena menarik. Waktu Kak Mike diberikan tema ini, tema mengenai mengembangkan potensi diri. Potensi diri tapi ngambil ayatnya dari Roma pasal 12. Kak Mike sedang berpikir bagaimana caranya kita kemudian bisa memberikan sebuah deskripsi terkait dengan potensi diri kalau kita belajar dari Roma pasal 12. Nah, ternyata ketika kita membaca dari pasal 4 sampai pasal 8, kita di sana akan menemukan ada begitu banyak anggota-anggota tubuh yang Paulus jelaskan dan karunia-karunia di sana. Nah, itu menarik. Tapi sebelum ke sana, kami teringat untuk kita sedikit supaya ada basic kita mengenai potensi. Potensi itu apa sih, kami? Potensi itu dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi adalah merupakan, sebentar ya supaya kami jangan salah, potensi merupakan kemampuan yang dipunyai seseorang atau kemungkinan untuk dikembangkan. Atau dengan kata lain, potensi juga bisa dikategorikan sebagai sebuah kekuatan atau kesanggupan. Jadi ada sebuah kualitas yang bisa dikembangkan atau kekuatan. Nah, sedikit kami mundur ke belakang ketika manusia itu diciptakan oleh Allah. Ketika kamu dan saya diciptakan oleh Allah, manusia itu diberikan sebuah potensi atau kualitas Allah ke dalam diri manusia. Ada komponen Allah yang Allah berikan kepada manusia pertama Adam, dan bagi kamu dan saya Allah berikan satu komponen, yaitu pikiran, perasaan, dan dari pikiran dan perasaan ini kemudian akan menjadi kehendak. Nah, Allah menaruh komponen Allah dalam diri manusia, dan komponen ini yang kemudian akan dikembangkan oleh manusia untuk mendapatkan kualitas Allah. Itu yang dinamakan dengan Selem dan Demut yang kalau kita baca dalam Kejadian pasal pertama ayat 26 dan 27. Nah, itu sedikit kita mereview ke belakang bahwa rupanya ketika manusia diciptakan, manusia itu diberikan potensi oleh Allah. Dan potensinya itu sifatnya sangat ilahi. Karena Allah sendiri yang menaruh komponennya dalam diri manusia. Nah, ini sangat menarik untuk kita coba menjadi basic kita. Secara basically kita harus tahu bahwa wow, betapa kita harus sangat bersyukur karena Allah menaruh potensinya dalam diri kita. So, sekarang kita mau buat apa dengan potensi yang Allah taruh ke dalam diri kita? Nah, hari ini kita belajar Roma pasal 12 ayat 4 sampai yang ke-8. Di sana Paulus menjelaskan, wow, begitu banyak karunia-karunia yang Allah berikan. Sebagai contoh ya, ketika di ayat yang ke-7, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Dan lain sebagainya, menasehati, karunia untuk memimpin, karunia untuk melakukan atau membagi-bagikan dengan tulus dan ikhlas. Dan karunia-karunia ini
bukan kita miliki, tapi ini diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk memperlengkapi jemaat. Nah, ini menarik. Kalau bicara tentang potensi Allah yang diberikan kepada kita, kita harus melihat dari ayat sebelumnya. Kalau kita bicara tentang kitab Roma pasal 12, kita lihat ayat yang ketiga. Ketika Paulus berkata bahwa berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada patut yang kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, salah satu poin penting yang bisa kita lihat dari pasal ketiga ini adalah ketika kita melihat diri kita tidak lebih tinggi dari orang lain. Jadi saya langsung interpretasikan aja ke kehidupan kita. Ketika kita tidak menilai diri kita lebih tinggi dari orang lain, maka di saat itulah kita dapat memaksimalkan potensi kita ketika baca ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, dan sampai ayat yang ke-8 tadi pembacaan kita. Ketika kita tidak menilai kita tuh lebih tinggi dari orang lain, maka di saat itu potensi kita dalam membangun jemaat, dalam memaksimalkan potensi kita, saat itulah kita akan lebih berkualitas. Nah, salah satu masalah generasi muda pada saat ini, orang lebih suka berkompetisi. Tahu nggak sih? Bahwa kita lebih senang dalam spiritual journey kita mau lebih rohani dari orang lain, kita berkompetisi. Padahal saat ini dunia di luar sana lebih banyak berkolaborasi dibandingkan berkompetisi. Nah, ini yang menjadi satu halangan atau satu hambatan di gereja ketika kami melihat ada begitu banyak generasi muda yang mencoba untuk berkompetisi dengan teman-teman yang lain. Yang sementara kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harusnya berkolaborasi untuk supaya kita dapat menemukan value yang Allah berikan ke dalam diri kita, yaitu saling melayani satu dengan yang lain. Artinya kita harus mengakui bahwa ada keterbatasan di dalam diri kita. Salah satu penulis, kami ingat Peter Scazzero ya, dalam Spiritual Health Church atau kalau nggak salah ya Spiritual Church Health, dia menceritakan bahwa salah satu karunia yang harus manusia itu sadari adalah karunia bahwa ia terbatas. Tahu nggak Adam dan Hawa kenapa jatuh dalam dosa? Karena mereka tidak memperdulikan ketika Allah memberikan keterbatasan bahwa dia sebagai ciptaan, dia ingin menyamai Allah. Jadi salah satu hal yang menjadi krusial di dalam kehidupan anak-anak muda adalah ia tidak menyadari bahwa ia terbatas. Jadi ketika kita bicara tentang potensi diri, kita tahu bahwa kita ada keterbatasan yang tidak bisa kita melakukan segala sesuatu. Kita butuh orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang harus kita kerjakan. Dalam hal ini, Alkitab berkata bahwa sehingga kamu menguasai diri kamu menurut ukuran iman. Ingat ya, Alkitab katakan bukan menurut ukuran uangmu, bukan menurut ukuran skillmu, bukan menurut ukuran seberapa kekayaanmu, seberapa popularitasmu, bukan menurut ukuran seberapa kayanya kamu, seberapa cantik, seberapa gantengnya kamu. Tapi dikatakan dalam measure of faith, ukuran imanmu. Dan kata lain, seberapa relasi kita dengan Tuhan. Itulah yang menjadi ukuran kita dalam mengembangkan potensi kita. Jelas kalau kita membaca ayat yang pertama dan yang kedua, jelas di sana bagaimana kita dapat memaksimalkan potensi kita dan meminimaliskan dosa kita. Alkitab mencatat bahwa
hendaklah engkau atau aku menasihatkan kamu untuk mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus kepada Allah. Jadi bagaimana kita dapat mengembangkan potensi diri kita? Dengan cara kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa tubuh kita, diri kita adalah ciptaan Tuhan, maka potensi yang Allah berikan ke dalam diri kita itu milik Tuhan. Itu sebabnya ketika Paulus menulis di surat yang lain bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Maukah engkau mempersembahkan tubuhmu kepada hal yang sifatnya cabul dalam tanda kutip duniawi? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Sehingga ketika kita ingin mengembangkan potensi kita, yang utama yang harus kita sadari adalah bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Dan untuk membangun relasi itu tidak bisa tidak sebagai generasi muda, kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Memberikan tubuh kita kepada Tuhan. Seluruh aspek dari tubuh ini, mau apa itu, apapun itu dari tubuh ini. Sehingga dari seluruh keberadaan kita mendapat sebuah influence of God lah. Bisa dikatakan kita memiliki pengaruh Allah. Sehingga kemanapun kita melangkah, potensi kita itu adalah gambaran dari kemuliaan Allah. Jadi hari ini Kak Mike mau encourage kita, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bahwa tubuh kita, jangan digunakan tubuh kita untuk hal-hal yang nggak bener lah. Apalagi generasi kita ini lebih mudah untuk kita berbuat jahat kan. Maksudnya sebagai contoh, kita melihat hal-hal yang sifatnya pornografi, kita tidak perlu capek-capek nyari mana. Dia datang sendiri, bahkan dia bisa muncul di notif HP kita. Nggak tahu bagaimana, tiba-tiba ada saja di situ. Nah, hal-hal ini kan menuntut kita untuk, bagaimana kita dapat mempersembahkan tubuh kita sementara dunia semakin jahat. Nah, ini menjadi catatan penting bagi kita untuk mengembangkan potensi. Yang lain adalah ayat yang kedua ketika Paulus berkata, ini semua satu rangkaian. Ketika Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna bagi Allah. Dengan kata lain gini, kalau dalam bahasa Inggrisnya, do not conform by this world. Ya kan? Jangan kompromi dengan this world. Dengan kata lain, this world di sana itu bicara tentang kosmos, bisa juga diterjemahkan jadi ion. Ada sebuah sistem, ada sebuah pattern di sana, ada pola di sana. Pola dunia ini sedang membawa kita kepada pola, kalau dalam mungkin ini agak teologis ya, dalam pola keinginan duniawi. Saya Kak Mike tidak bisa menjelaskan lebih dalam dengan mengatakan keinginan duniawi. Kak Mike rasa kalian sudah tahu kalau ada istilah dosa favorit. Kalian paling tahu dosa favorit yang kalian sering lakukan. Itu pattern dunia ini sedang membawa keinginan-keinginan yang untuk membinasakan kita. Jadi Paulus menganjurkan kepada kita untuk supaya kita dapat menemukan potensi yang Allah berikan ke dalam diri kita. Jangan kita ikut pola, sistem, filosofis, pemikiran, paradigma dunia ini. Tapi berubahlah akan pembaharuan budimu. Dengan kata lain, berilah dirimu untuk diubahkan oleh Tuhan. Makanya tadi di ayat 1-nya Paulus mengatakan bahwa persembahkan tubuhmu. Jadi ada inisiatif kita untuk memberi diri kita untuk diubah oleh Tuhan. Sehingga kemudian kita dapat menemukan potensi-potensi ilahi yang Allah berikan ke dalam diri kita. Lah kalau gitu, Kak Mike, gimana sih caranya? Gimana sih caranya untuk kita berubah ini? Ya tidak bisa tidak. Kalian harus belajar kebenaran seperti ini. Tidak bisa tidak. Kalian harus rajin ikut komunitas, tidak bisa tidak. Kalian harus rajin pendalaman Alkitab, tidak bisa tidak. Kalian harus punya waktu dengan Tuhan, saat teduh dengan Tuhan, tidak bisa tidak. Kalian harus punya rasa haus dan lapar akan kebenaran. Di sanalah nanti kemudian Tuhan akan memberikan
atau membuka kesadaran akan potensi yang Allah berikan ke dalam diri kalian. Sehingga dengan sendirinya kalian akan menemukan, oh iya, aku diberikan potensi, misalnya katakanlah dalam bidang arsitek, bidang hukum, kepegawaian, guru, dokter, bisa jadi hamba Tuhan, pendeta. Itu semua Allah berikan kepada kita, dan kita gunakan itu semua untuk memperlengkapi jemaat. Jadi pesan Kak Mike di khotbah singkat ini kepada kita, kepada anak-anak generasi GBI Amanat Agung, Kak Mike berharap bahwa mari kita menemukan kualitas yang ada di dalam diri kita. Kualitas yang ada dalam diri kita dengan cara kita mempersembahkan tubuh kita di hadapan Tuhan. Dan kemudian kita memberi diri kita untuk diubah oleh kebenaran firman Tuhan, berubah oleh pembaharuan budimu, untuk tidak melihat atau tidak hidup dengan sistem pola dunia yang Allah berikan, dengan ukuran iman kita bersama dengan Tuhan. Jadi ukurannya itu bukan miskin, kaya, ukurannya itu bukan lu bisa punya mobil bagus, punya rumah, ukurannya itu bukan popularitas dan lain sebagainya. Tapi ukuranmu adalah ukuran relasi kita dengan Tuhan. Atau kalau kami bisa sederhanakan khotbah singkat ini dengan satu kata, untuk kita dapat menemukan potensi kita, tidak bisa tidak, kita harus membangun relasi kita dengan Tuhan semakin intim di setiap keberadaan dimanapun kita berada. Itu saja mungkin yang dapat kami bisa sampaikan kepada kita di ibadah kali ini. Mari kita maju terus, mari kita terus bersandar kepada Tuhan dan terus meminta kepada Tuhan bahwa Tuhan, apa sebetulnya karuniaku Tuhan, untuk supaya aku bisa mengembangkan potensi yang Tuhan berikan kepadaku. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk hari ini, walaupun melalui video seperti ini kami menyaksikan kebenaran firman-Mu, tapi kami percaya bahwa Tuhan mengerjakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kepada kami untuk menyadari bahwa ada keterbatasan-keterbatasan yang kami miliki, yang fungsinya adalah supaya kami saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Potensi yang Tuhan berikan kepada kami akan kami kembangkan dengan cara kami mempersembahkan hidup kami, tubuh kami, seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kemudian kami memberi diri kami diubahkan oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, hamba bersyukur untuk saat ini. Kami semua kiranya diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, haleluya. Amin. Ya, mari kita tutup ibadah kita dengan tundukkan kepala, kita mau menghadap Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau telah memberkati kami selama ibadah pada hari ini Tuhan, dengan pujian penyembahan kami, dengan firman Tuhan yang dibagikan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau lindungi kami Tuhan di dalam apapun kegiatan kami di masa pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan tetap menyertai kami, mujizat-Mu Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para pelayan pada hari ini, kiranya Engkau memberkati mereka, memberkati pelayanan mereka, tingkatkan lagi talenta-talenta mereka Tuhan Yesus. Juga Engkau berkati firman Tuhan yang sudah di dapur, juga Engkau berkati hamba Tuhan yang sudah membagikan firman-Mu Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau pakai lebih lagi Tuhan, Engkau pakai kehidupannya, pelayanannya Tuhan, dimanapun dia berada. Juga Engkau berkati Tuhan setiap ibadah di dalam gereja kami Tuhan, ibadah youth, ibadah umum, dan ibadah sekolah minggu juga Engkau berkati Bapak, sehingga kami Tuhan dapat terus melayani-Mu Tuhan, biar ibadah kami bisa menjadi berkat Tuhan bagi para jemaat dan juga bagi orang lain Bapak. Terima kasih. Kami juga bawa persembahan kami Tuhan pada hari ini dalam tangan-Mu, biar Kau pakai Tuhan setiap persembahan kami, kiranya bisa menjadi berkat bagi gereja-Mu, bagi orang-orang di sekitar kami, dan bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga Engkau berkati
tim penggembalaan di gereja kami Tuhan Yesus, Kau berkati dari gembala sidang kami, Kau Johan, dan keluarga juga sampai setiap tim penggembalaan dan tim pengurus juga Kau berkati, pakai kami lebih lagi Tuhan. Berikan kami kesatuan hati untuk melayani-Mu lebih lagi Bapak. Terima kasih, kami juga berdoa untuk teman-teman kami mungkin yang sedang sakit, sedang terbaring, ataupun sudah ada masalah. Kami berdoa biar Engkau Tuhan sendiri Tuhan yang menyertai, Engkau sendiri yang menyembuhkan, Engkau sendiri Tuhan yang campur tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Bapak. Terima kasih, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan terus Tuhan memberkati kami, terus melindungi kami Bapak. Terima kasih, mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan urapan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita. Kiranya berkat ini bisa kita terima dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk hari ini sudah menyaksikan dan ikut beribadah bersama kami. Saksikan lagi dan ikuti ibadah lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.